Aku pengen Heeh. tahu deh, sebenarnya ada update apa sih soal saham di duniawi ini yang paling Dunia. terbaru? Oke, oke, terima kasih. Kalau dibilang update terbaru dari IHSG ya, mungkin project share-nya dari IHSG. Ya. Kebetulan hari ini, pekan ini IHSG cukup cerah ya, karena kemarin itu baru saja rilis data Amerika yaitu inflasi ya, karena kan memang selama ini market kita tuh bergerak cukup membosankan karena memang ketakutan kita terhadap suku bunga AS ya, di Oke. mana suku bunga AS itu apa namanya suku bunga AS itu dikarenakan memang inflasi yang cukup tinggi gitu. Jadi semakin tinggi inflasi AS ya maka suku bunga akan terus ditingkatkan. Cuman kebetulan memang kemarin update terbaru itu suku bunga inflasinya sudah mendekati level 2 ya. Jadi target The Fed itu di level 2. Kemarin rilisnya itu di 3,2 ya, sudah mulai mendekati. Jadi memang makanya dari situ market kita sudah mulai fun ya. Harusnya sih pekan ini sudah pekan terakhir kita sedih-sedih ya. Harusnya window dressing sudah mulai datang ya. Mungkin kalau dibilang update apa ya, IHSG harusnya sih bisa cerah lah untuk bulan-bulan depan gitu. Oke, itu berarti itu ada update dari IHSG sendiri. Kalau dari Mas William dari Bridge nih ada update apa nih soal saham-sahaman? Boleh. Nah, mungkin kita langsung langsung ngobrolin tentang topik yang menarik aja nih di kalangan yang common kita temui saat ini, yaitu sesuai dengan tema obrolan kita juga, di mana demand untuk berinvestasi yang nggak ribet tapi simple, semuanya serba satset itu menjadi impian banyak orang, terutama dengan Gen Z dan milenial saat ini ya, Ya. Project ya. Dan Mas Denis, dan menurut saya juga kalau dari Bridge juga kebetulan kemarin udah launching aplikasi Bridge Easy ya. Nah, itu menjadi suatu solusi sih untuk menjawab semua demand dan kegelisahan dari teman-teman kita yang ingin memulai investasi gitu. Oke. Itu ada terobosan terbaru dari BRI Dana Reksa Sekuritas, Iya Bright dong. Saham. Nah, bisa tuh kawan raya kepoin tuh kira-kira apa, nanti juga bakal kita kulik nih lebih dalam lagi. Kira-kira apa sih Bright itu? Nah, kalau misalkan aku mau sebagai bridging obrolan kita pada sore menjelang malam hari ini, aku mau nanya nih ke Project dulu. Kira-kira kita kan sebagai Gen Z gini ya, kadang masih labil gitu untuk mengatur keuangan. Nah, tapi ini tuh difaktori oleh banyak faktor, kayak mungkin penghasilannya belum tetap dan menentu. Jadi akhirnya bingung gitu ya, gimana cara mengatur keuangannya sendiri. Nah, kalau misalnya aku boleh tanya, ada nggak sih project trik atau tips gitu dalam mengelola keuangan untuk mungkin kebutuhan investasi ya? Gimana nih? Oke, kalau dari project sih, kalau tips mengelola keuangan sebenarnya simple ya. Jadi kalau kita bicara mengelola keuangan itu kan poinnya adalah pertama kita tahu dulu sumber keuangannya ya. Jadi dalam artian kalau nggak ada duitnya apa yang mau dikelola gitu kan. Jadi ya paling penting sih untuk Gen Z itu optimalkan pemasukan dulu sih ya, ketimbang teman-teman bisa ngatur yang misalkan saving dan segala macam, karena memang umur-umur kita, asik, kita Gen Z banget ya. Umur-umur kita ini memang umur-umur yang harusnya teman-teman itu giat buat belajar, Benar. giat untuk mencari ilmu, giat untuk mencari kursus-kursus ya, sehingga menurut Project sih di umur-umur kita Gen Z ini ya lebih penting untuk mencari ilmu untuk mendapatkan keuangannya dulu. Ya itu lebih penting ya. Jadi ketika misalkan nih, oke deh, kondisi saya saat ini mungkin masih UMR. Nah, gimana caranya teman-teman bisa akselerasi dari UMR, bisa naik pangkat dan segala macam. Itu kan butuh ilmu ya. Ketimbang teman-teman terlalu fokus gimana dengan duit yang UMR ini saya bakal mengatur A, B, C, D, E dan segala macam. Menurut Project sih terlalu dini ya. Karena apa? Karena memang umur-umur kita itu memang umur-umur yang cocok untuk berspekulasi menurut Project ya. Jadi mungkin agak sedikit di luar teori, di mana memang teorinya kan memang teman-teman harus puas di savingnya, gimana cara ngatur pengeluaran dan segala macam. Tapi menurut Project sih pertama ya teman-teman harus bisa memaksimalkan waktu untuk memaksimalkan tadi pemasukannya dulu. Kedua, baru teman-teman fokus menjaga pengeluaran memang. Jadi mungkin untuk Gen Z kita kayak gini ya mungkin memang lagi labil-labilnya, tiba-tiba kemarin ada Coldplay, wah tiket war gitu kan. Yoi,
Nah, tiba-tiba kemarin ada iPhone 15 Pro Max 256 GB warna pink. Waduh, ngeri banget tuh. Iya kan? Selfie KTP. Kayaknya Mas William udah punya nih ya. Kayaknya Mas William udah beli nih. Belum. Nah, itu. Belum. Makanya menurut project sih tadi ya, pertama teman-teman maksimalin dulu gimana cara dapat ya. Kedua ya mungkin tahan pengeluaran-pengeluaran yang nggak perlu ya. Karena kan kalau bicara HP ya mungkin teman-teman paling banyak yang untuk WA dan segala macam. Nggak perlu lah ngikutin tren yang sedemikian rupa sehingga teman-teman mungkin melakukan pengeluaran yang nggak perlu gitu. Nah, ketiga tuh baru teman-teman mungkin sisihkan ya. Jadi untuk Gen Z ini terutama untuk Gen Z ya, fokus sisihkan dulu seadanya. Nggak perlu misalkan, oh saya gajinya 5 juta, so saya gajinya 10 juta, saya harus menyisihkan 20%. Nanti dulu. Yang penting bangun habitnya dulu. Ya. Habit menyisihkan, ada duit jadi tabung dan segala macam. Nah, baru nanti teman-teman harus pahami instrumen-instrumen yang tepat gitu. Oh, mungkin ada reksadana dulu yang nggak beresiko, misalkan. Oh, mungkin ada instrumen surat berharga dulu yang nggak beresiko. Mungkin ada yang beresiko tapi kan butuh pengetahuan yang lebih advance nah, gitu. Jadi mungkin ya tadi ya. Pertama, teman-teman maksimalin dulu cara dapat duitnya. Kedua, teman-teman mungkin bisa meminimalisir pengeluaran. Ya. Ketiga, baru teman-teman bisa minimal mempunyai habit untuk menyisihkan. Ya. Jadi nggak perlu teman-teman advance banget trading atau apa. Let's say menyisihkan dulu ya, karena di waktu yang teman-teman punya ini yang banyak waktunya ya, fokus project sih saran project ya teman-teman fokus kerja, dapat penghasilan, dapat akselerasi dan segala macam gitu. Oke, itu yang paling penting adalah paham dulu sama pemasukannya dan benar. Itu mungkin pelan-pelan. Kalau misalkan biasanya nih project nih kalau misalnya kita udah memahami sama pemasukannya itu, kadang tuh kita juga langsung membagiin kan ya pos keuangannya atau pos kebutuhannya gitu. Dan kalau misalkan aku sering lihat paparan di media-media ini, banyak banget yang mention soal dana investasi sama dana darurat nih. Nah, mungkin dari project ada nggak sih sebetulnya yang paling penting banget hal fondasi, hal dasar yang harus disiapkan itu, apakah kita harus mempersiapkan dana darurat dulu ataukah investasi dulu? Mana yang paling urgent gitu? Oke, kalau project bilang untuk Gen Z ya, Gen Z kan mungkin umurnya masih umur produktif banget ya. Menurut project sih pribadi dana darurat tidak sepenting itu ya. Mungkin memang agak di luar kaidah umum ya. Tapi menurut project sih untuk Gen Z itu dana darurat tidak sepenting itu. Kenapa? Karena menurut project ya, teman-teman harus bisa menyisihkan uang untuk scale up dulu. Menurut project itu ya, dari teman-teman punya income ya, yang harus pertama kali teman-teman sisihkan itu ya menurut Gojek untuk scale up skill. Itu yang paling utama menurut Gojek. Karena umur-umur kita ya kita juga masih punya tenaga, masih segeran segala macam ya. Jadi untuk dana darurat ya kita masih ada orang tua. Menurut Gojek seperti itu ya mungkin ya. Buat teman-teman yang masih hidup sama orang tua atau mungkin yang ngekos tapi masih dapat tambahan menurut Gojek ya itu ya. Jadi lebih penting daripada dana darurat, lebih penting sisihin buat scale up diri dulu. Nah, dari sambil scale up itu yang mungkin teman-teman bisa sisihkan untuk investasi. Tapi balik lagi ya, investasi ini hanya untuk belajar dulu. Okay. Jangan langsung misalkan, oke, saya dapat duit langsung investasi semua. Saya dapat duit langsung dana darurat semua. Menurut Gojek nggak guna ya. Karena yang paling guna untuk umur-umur kita ya, untuk scale up dulu. Once ketika duitnya sudah mulai, wah, nampaknya lumayan banyak nih, baru sisihin mungkin ya dana darurat, baru investasi. Cuman dana darurat balik lagi ya, di bawah 30 tidak se-urgent itu ya, penting tapi nggak urgent ya. Kecuali kalau teman-teman sudah kayak project ya, sudah punya keluarga, sudah punya anak 2, nah itu baru tuh ya dana darurat, asuransi itu sangat penting ya. Tapi kalau teman-teman yang masih kayak William gitu ya, masih sendiri, masih fun-fun aja gitu, saran project sih mending duit ditabung buat ikut kursus Deddy Corbuzier misalkan, ikut kursus project, asik promo. Ikut kursus siapa? Iya, menurut project itu ya, karena ketika teman-teman menyisihkan itu, nanti ilmu itu akan kepake gitu, ketimbang teman-teman cuman sisihin dana darurat dan segala macam. Menurut project ya nggak sepenting itu lah gitu. Itu tips dari project ya. Mantap, keren banget project.
Boleh kita kasih tepuk tangan dulu project nih kawan Raya. Lebay. Nah, ngomong-ngomong soal scale up, berarti kan kita juga harus mengembangkan diri kita untuk tahu lagi lebih jauh ya soal investasi. Apa sih sebenarnya yang cocok gitu? Apalagi yang kayaknya kita belum perlu banget deh buat dana darurat karena masih ada yang nge-backup di belakang kita. Benar. Kita memahami sebuah investasi itu sebenarnya. Mungkin dari Kak William juga, dari Mas William juga bisa ngasih insight soal ini. Iya. Kalau aku sih kurang lebih setuju banget sama pernyataan yang diberikan sama Bro Jack ya. Maksudnya sebelum kita, ya namanya kita bisa dewasa secara finansial itu kan nggak perkara soal value-nya ya, nggak perkara soal nominalnya gitu ya. Kalau misalnya kita sendiri masih belum bijak dalam mengelola keuangan, belum bisa dewasa secara personal, otomatis kayaknya akan ke bawah juga kayaknya Bro Jack ya. Misalnya kayak kita yang emang habitnya boros ya, walaupun duitnya banyak juga nggak akan bertahan lama ya kan. Yang penting kita bener kata Bro Jack tadi, upskill diri, kita dewasa dulu secara personal. Yang diincar kan bukan nominalnya dalam berinvestasi, tapi kedisiplinan kita menyisihkan, walaupun ya nggak seberapa, walaupun nggak banyak, tapi konsisten, disiplin diri ya, itu yang paling penting sih menurut aku. Setuju banget sama Bro Jack tadi, gitu Mas. Oke. Kalau dari Bro Jack sendiri ada nggak sih gimana caranya kita sebagai generasi muda ini akhirnya paham sama investasi? Mungkin investasi apa yang paling tepat untuk diambil sama anak-anak muda atau generasi milenial ini? Mungkin saham kali ya, karena concern kita lagi ngebahasin soal itu, atau gimana cara kita untuk akhirnya nge-scale up diri kita soal investasi gitu. Oke. Jadi mungkin kita mundur dulu ya, kita harus pahami dulu investasi itu apa. Kalau project itu ketika edukasi selalu bilang investasi itu adalah menunda keperluan saat ini untuk keperluan yang akan datang, ya. Jadi kalau dari kalimat itu berarti kan kita sudah punya plan, ya, yang akan datang apa. Jadi memang pertama ya kita pahami dulu target kita tuh apa, ya, di tahun misalkan target saya mau menikah, atau target saya mau beli iPhone 15 mungkin ya, atau target saya mau apa dan segala macam. Dari situ baru kita harus disiplin, benar kata William. Pertama disiplin menyisihkan dulu, ya. Dan kalau dibilang instrumennya apa, saran jadi sih jangan langsung ke instrumen saham ya, walaupun memang saham kasih gain yang cukup oke, tapi saran project untuk pemula jangan langsung direct ke saham. Kenapa? Balik lagi ya, pertama teman-teman harus bisa menyisihkan dulu, karena kalau tidak menyisihkan, tiba-tiba nih, saya ada duit 10 juta masuk ke saham. Kalau karena duit 10 juta masuk ke saham pengen jadi ratusan juta, psikologis di otaknya tuh bukan untuk berinvestasi jadinya, tapi untuk berspekulasi. Yes. Ya, jadi karena niat di awalnya sudah salah, makanya nanti biasanya resultnya juga salah. Gitu loh. Nah, jadi karena niat di awal salah, resultnya salah, maka endingnya pasti berpikir, saham kayaknya bukan buat saya deh, kayaknya resikonya tinggi banget, kayaknya saham tuh judi. Nah itu ya. Jadi membuat orang tuh salah kaprah gitu. Jadi balik lagi ya, dasarnya pahami dulu, oke, tujuan gua apa ya, gua menunda saat ini untuk keperluan yang akan datang. Berarti kan gua punya tujuan. Ketika punya tujuan ya baru tuh disiplin menyisihkan dulu ya, karena tujuan investasi disiplin menyisihkan dulu. Untuk instrumen ya pelan-pelan ya. Memang paling bagus itu memang saham ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara saham itu semua orang terkaya di dunia itu dinilai dari kepemilikan sahamnya. Betul. Jadi memang untuk teman-teman kaya jadi lebih kaya emang di saham gitu loh. Tapi kalau misalkan kita bicara dari nol jadi tiba-tiba kaya berharap dari saham, saran project jangan ke saham ya. Takutnya malah mikirnya cacing apa naga nih ya, takutnya begitu gitu kan. Benar. Takutnya Zeus nih, gimana nih Zeus nih ya, kayak gitu. Karena harapannya tuh dari yang nggak punya tiba-tiba jadi kaya raya, itu nggak bisa. Yes. Yang benar itu adalah dari kita misalkan yang biasa nabung 500.000, nanti perlahan selama skill tadi ya, skillnya bertambah juga nanti tabungannya juga naik, sehingga nanti bertumbuh ya. Karena kalau di saham tumbuhnya bisa akselerasi gitu loh. Tapi kalau di awal-awal saran aja ya, mungkin startnya di reksadana dulu atau di mana dulu gitu loh, sehingga intinya jangan langsung direct ke saham ya. Cuman kalaupun mau direct saham nggak apa-apa, tapi pilih saham-saham yang memang punya fundamental yang bagus gitu.